Le. Loh, teman mau apa di sini? Mau berjuang. Tidak pergi, Bu. Saya tidak yakin perundingan itu akan berhasil. Tidak mungkin Jepang mau menyerahkan senjatanya begitu saja. Matur nuwun. Kapan kita bergerak? Nanti saat fajar. Kodenya granat meletus, dan granat akan meletus begitu aliran listrik putus. Laksanakan. Siap. Gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul limpah tenggane dadi maju.
kita. Serbuk! Kita segera akan menerobos ke gudang senjata. Begitu perhatian Jepang ke sektor timur dan utara. Gila mereka. Kembali. Hei, kembali! Come on! Come on! Come on! Orang cepet boyo iki. Ayo! Oh, Oh, Mandaru. mana Bapak? Abu Negara. Haguryu. Bapak. Bapak, Bapak saya. Mana Bapak? Hasiu. Higudara. Nagai. Hairi. Bapak saya. Mana? Shodoi. Tushi mo detara dame. Oh, udah ngerti. oh. Merdeka!
mereka. Enggak ana nang truk sing nomor loro kuwi. Ayo jalan. Ayo naik. Naik semuanya. Cukup cek. Abot lho kuwi Kang Surip. Ayo bantu dong. Ayo. Mereka. Mereka lho. Mereka. Bisa meledos lho Kang Gunawan. Darmanto malah lunga Darmanto. Kumpulkan senjata-senjatanya di benteng. Baik. Ngulon rono Darmanto. Dengan senjata-senjata itu akan kita susun pasukan. Mereka, Bung. Mbok Motro. Apa? Mbok aku digolekake tumo. Iya. Yen oleh siji, penjalukmu tak kabulake. Mana senjata-senjatanya, Di? Bedil, setir, pistol, mana? Loh, sudah dibagi-bagi. Teman-teman kita malah hanya sebagian yang dapat. Buyar semuanya. Sekarang topi Jepang saya pakai. Jelak. Duwe ora madang, madang kerja perang. Duwe ora perang, perang kok. Duwe ora madang, madang kerja perang. Duwe ora perang, perang kok. Duwe ora madang. Selamat pagi kekasihku. Indonesia sudah merdeka. Kapan kita kawin?
Mbok jangan panggil Den. Nanti ibu marah, orang-orang ribut. Kita salah apa? Lebih baik kita pergi dari sini. Sendirian Bayu. Yang mana kau sungguh kartu itu? Udah kae. Joko. Pokoknya dekat saya. Iya. Pakai belajar yang banyak. Lele lho, Mas. Medeni. Ayo. Apa? Ada apa tuh? Oh, sontoloyo. Wih lo, panen. Tenang. Semua orang sekarang sedang sibuk mengurusi persoalan yang lebih besar daripada urusan Sito dan Ragil. Tapi persoalan mereka persoalan derajat dan kehormatan, Kang Mas. Dan zaman boleh saja kacau, tapi jangan biarkan rumah kita ikut kacau. Sama sekali saya tidak melihat kekacauan di rumah ini. Saya malah curiga, jangan-jangan kepala kita yang kacau. Dengan mata saya sendiri, saya menyaksikannya, Kang Mas. Sama sekali saya tidak mengada-ada. Dan saya sendiri di rumah ini hampir setiap hari memergoi mereka. Enggi Romo, semua orang mergoi. Betul-betul memalukan. Memalukan sekali. Nanti dulu. Memergoi mereka bagaimana? Mereka ngobrol berdua, ketawa-ketawa. Ya, memang ada temannya, tapi... Saling pandang memandang itu loh yang mencemaskan. Apa sebenarnya yang kalian cemaskan? Ragil itu abdi. Dan darah Sito, Kang Mas. Darah biru keluarga kita. Hati-hati kalian bicara sekarang. Istilah-istilah, kata-kata, ukuran-ukuran sedang diperbarui di sekitar kita. Segala sesuatu sedang bergerak yang kadang-kadang begitu cepat sehingga kita tidak siap mengikutinya. Saya sendiri sebenarnya belum begitu paham mengenai kejadian-kejadian yang sedang berlangsung di tanah ini. Saya dengan hati-hati sedang belajar memahami semuanya ini. Dan sebagai orang yang sedang belajar, saya memilih sikap sabar dan berusaha bijaksana. Setiap kali saya mengikuti pertemuan dengan para tokoh di Yogyakarta ini, setiap kali pula saya bertambah yakin bahwa zaman sedang bergerak dan kita juga diminta bergerak. Saya paham apa yang kalian khawatirkan, tapi ketahuilah bahwa di luar rumah ini banyak persoalan-persoalan lainnya yang memerlukan pengertian dan kebijaksanaan kita. Darun? Dalam Romo. Kalau ada tamu, katakan Romo di rumah Dr. Purnomo. Rapat. Dalam Romo. Kata-kata tidak akan mempan, Mbak Yu. Sekarang memang zaman pergerakan. Lalu bagaimana sebaiknya? Usir Ragil dari rumah ini. Jangan boleh dia datang-datang ke sini. Kalau Sitarakan, larang Sito keluar rumah. Kehormatan saya tidak boleh tercemar. Usir Ragil.
perhatian. Ngawur, uraan, tidak tahu diri, mau bercermin. Si itu siapa? Ini siapa? Pengung. Pokoknya mulai hari ini kamu tidak usah datang-datang lagi ke sini. Dan supaya kamu bisa selamat dan tidak kualat, jangan kamu berani-berani lagi bergaul dengan anak-anak saya. Apalagi dengan Doromu, Raden Ajeng Sitoresmi. Kalau memang besar kesalahan saya mohon dimaafkan. Banyak, terlalu banyak kesalahanmu dan tidak bisa dimaafkan. Saya mohon diri kalau begitu. Makin cepat makin baik. Ibu. Maafkan juga saya. Berhentilah bermimpi. Mana mungkin anak kambing jodoh dengan anak macan. Ini zaman merdeka, Abot. Pemimpin-pemimpin kita mengatakan semua manusia itu sama. Darah saya sama, merah. Kalau soal merah, darah ayam juga merah. Mami, Mas Mirahku lak pawarto. Semua darah manusia memang sama. Darah Arab saya, darah Cina, darah Jepang, darah Belanda. Tapi berhentilah mikir tentang darah. Karena masalahnya bukan hanya masalah darah. Lalu masalah apa? Masalah waktu antara lain. Kamu terlalu cepat. Kalau perjuangan akan saya bawa minggat, Sito. Saya khawatir perjuangan ini tidak akan pernah selesai. Malah kita yang selesai. Yogyaniro kang padha ngajurit lamun bisa sampeyan lada duwe nguni caritane handelira Sang Prabu sesra bau ing Maespati. Semua sudah harus sampai tepat seperti yang sudah direncanakan. Laksanakan. Siap. Apanya yang tidak mampu? Pasukan kita belum siap, Masar. Tidak mungkin semua itu kita laksanakan. Sekalipun itu perintah dari pimpinan. Justru kita kirim pasukan supaya pasukan kita menjadi lengkap persenjataannya.
Kesempatan ini akan kita pakai untuk mengambil senjata-senjata dari orang-orang yang tidak bisa menembak. Dengan cara halus ini, kita bisa menyusun pasukan kita menjadi lengkap persenjataannya. Setiap orang yang bersenjata tapi tidak bisa menembak akan didampingi oleh orang-orang kita yang memang ex-militer. Adimu melu mangkat yuk. Melu iki. Ini Kardi. Bubar. Hati-hati nek dalan. Nyangoni alang apa yang ono serangan. Mau bawa besakku. Hati-hati ya. Ketemu sing ora, Mbak.
Sementara semua orang meributkan kesamaan hak dan kemerdekaan, sementara di seluruh pelosok tanah air semua orang bangkit berjuang untuk itu, di rumah, tindakan ibu sungguh-sungguh sangat membingungkan. Sungguh, Romo, cara ibu mengusir Ragil sangat menyakitkan hati. Romo, begitu banyak pertanyaan yang belum mendapat jawaban, dan mungkin tak akan mendapat jawaban kalau Ananda tetap tinggal di rumah. Sementara di luar, begitu banyak peristiwa dan pergolakan terjadi sejak peristiwa bendera dan pertempuran Kota Baru. Maka Ananda putuskan, Ananda tidak akan pulang dulu untuk sementara. Mudah-mudahan pengembaraan Ananda dalam perjuangan bangsa akan memberikan jawaban yang Ananda butuhkan. Sembah bakti Ananda, Danur. Dalam suratnya Danur menceritakan bahwa kamu mengusir Ragil dari rumah ini. Danur merasa tidak enak karena cara kamu mengusir kasar. Persoalan Ragil itu persoalan martabat, bukan semata-mata persoalan Abdi dan Doro. Ragil bahaya buat masa depan Sito. Kalau memang mereka jodoh, kenapa mesti dihalangi? Bantu, tuntun, supaya mereka bahagia. Bantu? Tuntun? Bagaimana toh panjenengan ini? Ragil itu siapa? Sito itu siapa? Maaf, kalau menanyakan mereka itu siapa, lalu siapa kita ini? Kamu siapa? Saya siapa? Memang saya tidak punya keturunan, tidak punya pangkat, tidak punya derajat. Saya memang orang desa, orang biasa. Tapi pokoknya saya tidak suka hubungan Sito dengan Ragil. Saya telah membuktikannya, Bu. Saya mengawini kamu. Kamu yang kata orang tidak memiliki warna darah yang sama dengan darah keluarga saya. Saya buktikan kepada siapa saja bahwa warna darah kamu dan darah saya sama, bahwa warna darah manusia itu sama. Pokoknya lahir batin, dunia akhirat, saya tidak akan dan tidak sudi merestui hubungan mereka. Kalau begitu saya yang akan merestui mereka. Doro, saya dengar pasukan yang dikirim ke Semarang hari ini kembali, Doro. Ragil. Buat perang ki. Matunya kok belang ya? Le,
Kulo mau tanya ya. Ya cedak engko dibedil weh. Katoke suwe kuwi. Tentara kok hitam. Terima kasih anak-anak. Monggo, silakan. Merdeka. Merdeka. Saya mohon maaf kalau nanti ada sikap dan laku saya yang kurang pada tempatnya. Saya bukan orang sini. Sejak kemerdekaan diproklamasikan, tidak ada lagi orang sini dan orang sana. Silakan duduk. Terima kasih. Saya membawa titipan untuk putri Bapak yang bernama Sito. Nanti semuanya akan saya jelaskan. Kedatangan saya ke sini demi sahabat saya tercinta, Ragil. Saudara mau menyampaikan sendiri pada Sito? Barangkali begitu lebih baik. Dan tentu saja kalau Bapak memperkenankannya. Darun, Dalam Romo, panggil adikmu Sito ke sini. Inji Romo. Stop! Dalam. Bilang Doro Sito dipanggil Romo. Sendikon, Dara. Saya juga punya anak, Danur namanya. Ndoro Danur barangkali. Ragil menyebutnya begitu. Iya. Sampean tahu di mana dia? Saya tidak tahu. Kami lain pasukan. Oh. Duduk Sito. Ini sahabat Ragil di front. Kami satu pasukan di Meranggen, Semarang. Saya membawa titipan yang berharga sekali dari Ragil. Surat ini ditujukan kepada Bapak. Ragil menulis surat ini pada suatu dini hari ketika pasukan sedang istirahat di bawah ancaman pasukan Jepang. Gusti Kakung, bukan hamba tidak tahu adat, bukan hamba tidak tahu tata krama, bukan hamba tidak tahu silsilah dan keturunan. Lebih-lebih bukan hamba tidak tahu diri kalau hamba berani menyatakan perasaan hamba dalam surat yang barangkali agak lancang ini. Berbulan-bulan, berminggu-minggu, berhari-hari hamba telah berusaha mengekang, bahkan membuang perasaan ini. Namun segala usaha hamba gagal sama sekali. Ampun Gusti, ampun, bahwa tanpa tahu sebab, tanpa tahu mula, hamba mencintai putri Gusti Raden Ayu Sitoresmi. Hamba sadar bahwa hamba tidak memiliki apa-apa, tidak harta, tidak keturunan, bahkan hamba sangsi apakah hamba memiliki diri hamba. Betul-betul hamba tidak punya apa-apa, namun hamba mempunyai cinta yang mudah-mudahan masih cukup berharga. Gusti Kakung, kalau hamba harus dihukum karena hamba mencintai putri Gusti, hukumlah. Kalau hamba harus dikutuk, kutuklah. Kalau hamba harus disumpahi, sumpahilah. Bahkan kalau hamba harus dibunuh, bunuhlah. Segala akibat, bala maupun pahala, dengan tulus rela akan hamba pikul dan hamba tanggung. Namun betapapun, tak salah kalau dalam surat ini hamba menyampaikan permohonan ampunan ke hadapan Gusti. Sembah sujud hamba, Ragil. Kamu mencintainya, Sito?
kami menerima lamarannya. Betul dugaan saya. Pasti Bapak akan menerimanya. Dia tidak pernah percaya. Dia takut. Takut karena dulu dia abdi Bapak. Saya yang mendorong supaya dia menulis surat. Dia betul-betul bahagia sekarang. Bahagia sekali. Di mana dia sekarang? Sito, nangisi siapa? Memalukan. Sito, bukan Sito. Sito, bukan ya. Sito, Aina. Sito, Sito. Semua orang bangga kepadanya, Mbok. Bahkan komandan kami sampai-sampai tidak bisa menahan dirinya. Menangis, hebat sekali. Ragil betul-betul gagah. Anak muda yang hebat. Balik mana, Mbah? Pasti. Palikmu akan pulang, Le, pasti. Mbah, Bang, Le. Biar saya, Mbok. Teman. Nduk, jangan tangismu menyebabkan kedamaian adikmu terganggu. Ragil sudah selamat. Dia satu-satunya saudara saya, Mbok. Mbok. Temon sangat lekat sekali dengan Pak Leknya. Mandi selalu sama-sama. Naik pohon selalu sama-sama. Dan Ragil rajin sekali mendongeng kalau Temon mau tidur. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri.
Rupanya sering sekali Temon main di rel menunggu bapaknya. Itulah celakanya. Selama ini kami selalu membohonginya. Bapaknya masih hidup. Saya dengar Bapak Temon jadi Romusa. Itu tidak benar. Suami saya sudah meninggal di kantor Kempetai. Dia seorang lelaki yang keras, dan sayalah satu-satunya orang yang tahu tentang kematiannya. Saya tidak punya siapa-siapa, Mbok. Saya tidak pernah tahu siapa orang tua saya. Saya hanya tahu laut. Karena lautlah yang membesarkan saya. Dan karena laut jugalah saya ikut berjuang. Anak asal mana? Makassar, Mbok. Tapi saya lama di Surabaya. Makassar mana itu? Jauh di seberang. Oh, di seberang. Di sana ada bapak, Mbah. Mestinya, Le. Mbok, makan yang banyak, ya. Biar cepat besar. Temon sudah besar. Temon harus sekolah. Kata Pak Ali Ragil. Temon pasti sekolah. Pasti. Laki-laki itu indah. minum dulu. Terima kasih. Sudah lama sekali sih Mbok tidak melihat seorang laki-laki membetulkan atap. Biar saya. Tinong, pak ketebuk, pak ketebuk, tebak ketebuk, pak ketebuk, pak. Sudah. Tidur, Le. Siapa nih ya? Hah? Ayo, ayo, tangkap topi wajahnya. Ayo tangkap. Iya, ayo. Om Pimpa CJDW menang. Aku Om Pimpa CJDW menang. Om Pimpa CJDW menang. Ngaleng-ngaleng. Aku apa dewe yo? Kacokku sing apik, kacokku gendeng. Kalau teman sudah besar, teman kuat. Kalau sudah besar, Temon bisa apa saja. Si Kilo sama semutnya ya. Semut ireng. Deal untuk membunuh orang ya, Pali. Iya, kalau kena pelurunya, orang bisa mati.
Wah, sarjen tuh sawah ya. Nabung sawah aku ya duwe sawah elek we. Uri, kowe sing uri. Kata Simba, membunuh orang itu dosa. Oh iya, membunuh itu dosa. Tidak baik. Kok Pale bawa bedil? Dengan bedil, Pale tidak bermaksud membunuh, tapi menyelamatkan. Menyelamatkan kita semua. Menyelamatkan. Suatu hari, Temon akan ngerti semuanya. Temon akan ngerti kenapa kita terpaksa memukul, membunuh, kenapa kita terpaksa berkelahi atau berperang. Kita memang tidak boleh saling membenci. Kita harus saling mencinta. Kita harus saling menjaga. Kita tidak boleh saling menyakiti. Kita harus saling membebaskan. Kita semua, siapa saja, apa saja, membutuhkan kasih seperti kita membutuhkan udara. Dan kasih bersemayam dalam kebebasan, dalam alam, dalam hati nurani. Temon nggak ngerti. Nanti Temon ngerti. Kelak. Seperti ibu kita, air kita agung, pujalah, cintailah. Seperti rumah kita, tanah air kita indah sekali. Jagalah, pertahankanlah. Temon, kalau hari-hari ini kita mengangkat senjata, adalah karena semua yang agung dan indah itu. Fahamilah. Seharian ini, tak habis-habis saya berdoa. Ingin sekali suatu hari saya kembali ke sini, pulang ke rumah ini. Kami semua pasti akan senang kalau kamu mau kembali. Lebih-lebih Temon. Terima kasih, Mbok. Terima kasih. Terus terang, hari-hari di desa ini, hari-hari yang paling bahagia buat hidup saya. Di Jogja ini, saya mendapatkan kembali kehangatan keluarga yang telah hilang sejak saya kecil. Terima kasih, Yu. Pasti saya kembali. Ini baju Temon, bawalah. Biar Temon tidak merasa kehilangan kamu. Saya pergi dulu, Mbok. Pergilah, nak. Hati-hati. Kami semua selalu bersamamu.
Pak Le harus pergi karena Pak Le harus berjuang. Jangan. Apa Pak Le bilang kemarin? Laki-laki harus berjuang. Laki-laki harus jadi prajurit. Harus berani membela bangsa dan tanah air. Ya? Tapi Pak Le tidak perlu pergi. Pak Le pasti kembali lagi. Nanti Pak Le akan membawa oleh-oleh yang aneh-aneh. Bohong, semua yang pergi tidak kembali. Kalau Pak Le tetap pergi, Temon ikut. Kalau Temon tetap ikut Pak Le, siapa yang menjaga si Ibu dan Simbah? Kepergian Nanda adalah kepergian seorang murid yang sedang mencari guru, entah di rimba mana. Ibu dan Romo tercinta. Bukan sebentar Nanda merenung dan menimbang, sebelum pada akhirnya Nanda memutuskan pergi meninggalkan rumah. Silih berganti wajah ibu, wajah Romo, wajah Mbak Yudarun, wajah Danur dan Yudo membayang di mata. Namun Nanda harus melupakan semuanya, karena Nanda ingin mengabdikan diri untuk perjuangan bangsa dan tanah air. Romo dan ibu tercinta, ampun beribu ampun, karena Nanda pergi tanpa pamit lebih dahulu. Sembah Bakti Ananda, Sito. Kalau kita bijaksana tidak perlu dia minggat. Apalagi kepergiannya untuk suatu perjuangan yang mulia. Merdeka! 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 Sudah saya hubungi, tapi segera saya hubungi lagi. Merdeka! Merdeka! Tentu saja secepatnya. Apa kabar Pak Oni? AP. Ya, merdeka. Syukurlah. Pekerjaan kita masih banyak. Kita masih punya sisa di Jogja.
Sisa apa, Pak? Kaikung di Maguwo. Juga senjata-senjata pasti banyak di sana. Republik kita pasti memerlukan pesawat-pesawat Jepang itu. Kalau tidak, bukan tidak mungkin Belanda akan mengambil kesempatan lebih cepat. Mungkin Belanda akan membonceng pihak sekutu. Bagaimana, Pak Oni? Kita harus menyikatnya cepat-cepat, Pak Harto. Firasat saya juga mengatakan begitu. Ini rencana penyerangan saya. It's